Tes 1, 2, 3 dicoba. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang jelas, mohon tulis di kolom chat ya. Dan saya ingatkan lagi, minta tolong buat Bapak Ibu semuanya untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu ya. Terus kita tunggu 1 menit lah ya buat teman-teman yang lain buat join. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita kembali lagi ke agenda rutin bulanan ya. Eh, di sini nanti edukasinya kita tips belajar baca bit over dan bagaimana caranya nanti kita entry menggunakan moving average. Nah, tentunya bisa menggunakan MA5, 20 dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu bisa siapin laptop ya. Jadi siapin laptopnya, siapin layoutnya, langsung aja login di Hotspot Mir Asset. Nah, untuk yang pertama settingannya di sini saya pakai kode 0200 running trade and interest stock ya. Terus kemudian multi-chart kodenya 0500, bisa searching di sini aja kodenya jika susah untuk cari di menu. Kemudian ada lagi di stock joiner kodenya 0100. Kemudian ada lagi IZ foreign ya. Ini untuk ngelihat foreign. Kemudian stock trade history kodenya 0017 untuk ngecek drop zoom. Dan yang terakhir ada stock price kodenya 001 untuk ngecek transaksi, trade book, dan ini ya, antrian bid over. Oke, nanti di sini Bapak Ibu bisa kasih masukan ya, saham-saham apa aja yang nanti rame dan bisa kita pantau. Dan sebelumnya saya di sini menginformasikan untuk disclaimer ya, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kita belajar, jadi tidak ada kewajiban untuk Bapak Ibu harus melakukan transaksi buy maupun sell. Dan hari ini akan banyak saya fokuskan edukasi ke technical analisisnya. Oke, ini udah jam 9.00 ya Bapak Ibu. Eh, Market sudah buka. Oke, Oke, langkah pertama seperti biasa ya, kalau kita mau mencari saham atau screening saham yang lagi potensial, kita screening di stock dinner, saham yang secara top value itu paling enggak di menit-menit awal itu udah mencapai 10 sampai 50 miliar ya, 10 miliar ke atas lah, istilahnya kayak gitu. Oke, punya saya ini masih processing. Oke, Bapak Ibu, uh, ada pertanyaan nih. Reksa. Oke, sebentar ya. Oke, sebelum sebelum lanjut ke materi live trading, saya akan mengajarkan dulu bagaimana sih kita entry ya, caranya entry menggunakan moving average ya, tentunya MA5 ya. Jadi kita di sini saya pakai settingan yang pertama ada Bollinger Band, kemudian ada moving average saya pakai MA5 20, kadang ditambahin 50 atau 60 dan MA200. Kemudian ada volume chart, kemudian ada MACD, dan kemudian ada momentumnya bisa pakai RSI atau pakai stokastik. Nah, ini itu ada
garis yang warna merah ya, ini MA5 ya. Nah, ini garis warna merah ini MA5 ya. Nah, ini yang warna pink ini MA200 ya. Jadi kemarin Senin kan saya sempat posting di YouTube rekomendasi hari Senin itu ada salah satunya SMRA dengan target MA200 di sekitar 550 sampai 555 dan hari ini lagi nyoba ngetes di area 555 dan ini adalah area dekat MA200. Nah, terus garis bawah ini kan MA5 nih. Nah, biasanya kalau saham itu kalau udah candlestick-nya udah terlalu jauh di atas MA5 itu biasanya akan adakan koreksi minor atau koreksi wajar istilahnya. Penurunan sesaat seperti ini ya. Jadi ada penurunan sesaat seperti ini. Nah, kalau kondisi seperti ini itu baiknya kita ini ya nggak keburu entry ya. Kalau misalnya posisi sekarang kita nggak keburu entry karena MA5-nya jauh di bawah. Itu yang pertama. Nah, terus gimana ngitung ngitung support resistnya ya. Jadi kalau misalnya MA 200-nya di atas, berarti pasti saham ini downtrend gitu teman-teman ya. Kita lihat ya, kita tarik saham ini downtrend, tren turun karena berada di bawah MA 200 ya. Mau MA 200, mau MA 100, mau MA 60, kalau candlestick-nya ada di bawah di moving average yang lebih besar, berarti itu lagi downtrend gitu ya. Nah, artinya moving average yang periodenya lebih besar itu menjadi target acuan resist teman-teman ya. Jadi target acuan resist kayak seperti ini dia naik nih, naik kena resist MA 200 retest terus kemudian koreksi. Nah, ini naik lagi. Nah, ini nggak tahu nanti MA5-nya bisa tembus atau enggak. Sorry, maksudnya MA 200-nya bisa tembus atau enggak, istilahnya gitu. Nah, sekarang kita geser kursornya ya. Kita geser kursornya ke tanggal 9 nih. Ke tanggal 9 kita geser itu di sini kolomnya ada MA5 ya. Teman-teman cek di kolom ya. Cek di kolom itu MA5-nya 532 ya. Nah, ini karena kelipatan 5 poin 500 532-nya kan nggak ada. Jadi kita buletin 535. Oke. Jadi kita buletin ke 535 ya. Oke, ada yang chat Mas Mire error. Iya, memang PC-nya lagi error. Nggak apa-apa. Kita masih fokus ke edukasi, ini sedang ditanganin IT ya teman-teman ya. Oke, jadi kita ngelihatnya berarti MA5-nya 535. Nah, berarti kita posisi entry itu adalah di dekat MA5. Jadi idealnya entry di berapa, Mas? Di 535. Ya, kuncinya di situ, teman-teman. Nah, sedangkan di bawahnya itu kan ada 20. 20 itu MA20 itu di 511. Nah, karena 511 itu nggak ada, ini saham kelipatan 5 poin. Kita pakai acuan ini ya, kita pakai acuan 510 ya. Kita pakai acuan 510. Itu ya. Oke. Nah, terus otomatis kita tahu nih batas batas entry-nya 535 itu bisa kita sebut sebagai support. Kemudian bawahnya lagi 510 di MA20 di sini. Nah, pertanyaannya teman-teman strateginya itu scalping, day trading atau swing gitu ya. Kalau teman-teman swing pendek ya pakai acuan MA20 misalnya swing 1 minggu sampai 1 bulan atau 20 hari itu pakai acuan stop loss-nya pakai acuan MA20. Tapi kalau teman-teman scalping atau day trading ya cuman uh, trading cepat ya teman-teman pakai acuan MA5 aja di bawah MA5 itu stop loss gitu. Jadi paling enggak kalau misalnya kita entry 535 berarti stop loss-nya itu di bawahnya misal 520 atau 530 dan seterusnya. Tergantung toleransi teman-teman stop loss-nya berapa persen. Intinya itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, ini pasti nanti koreksi si SMRA ini. Ini contoh ya. Jadi bukan bukan ajakan untuk beli SMRA ya, karena SMRA udah naik kemarin ya. Udah saya rekomendasiin hari Senin. Nah, contoh lagi
Contoh lagi PNLF ya, sebentar. Ya, macet ya teman-teman ya memang ya. Oke, oke teman-teman yang di PC-nya macet, kalau misalnya ada posisi order bisa order pakai handphone ya, bisa pakai order pakai handphone. Oke, oke ini udah jalan pelan-pelan. Oke, saya reloadin ulang ya. Nah, sebentar, ini udah mulai gerak. Oke, nah ini masih PNF, kita ganti yang lain. Nah, kita coba ganti nih, misal contoh MTEK ya. Nah, ini MA200-nya juga sama lagi di atas ya. Ini berarti kan downtrend, MA200-nya di atas. Kalau mau nampilin MA gimana, Mas? Tinggal tambahin aja. Jadi diklik kiri ya, misalnya MA200. Nah, nanti muncul di sini ada MA5, ada MA200 ya. Terus kemudian misalnya kita tambah MA60 gitu ya. Tinggal klik OK. Nah, ini udah muncul nih. Itu ya, ada MA5, ada MA20, ada 200 gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini kalau kita kita klik di sini ya. Nah, MA5-nya di berapa? MA5-nya di 424 ya. Terus MA20-nya di kisaran 390. Kemudian MA60-nya kisaran 404. Nah, kita pakai acuan MA5 aja. Nah, kalau misalnya MA5-nya di 424 ya, ini harganya 44, ini pasti nanti ada koreksi wajar. Ini garis MA5-nya ini harus gerak ke atas dulu nih. Atau paling enggak nguji area support di sini ya 428. Nah, ini harus gerak ke atas dulu ya, konsolidasi. Ini kena baru kita entry istilahnya gitu. Ya, begitu juga TP ya. TP sebetulnya kalau teman-teman scalping atau day trading ya lihat aja bid yang tebel, offer yang tebel di berapa, terus kemudian resistnya di berapa. Kalau ini resistnya katakanlah 462 ya, ya kalau misalnya teman-teman swing ya target ke sini nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak swing, mau scalping, udah entry misalnya 428 ya, selisih 3 tick, 2 tick, 3 tick bisa TP, istilahnya gitu. 1 sampai 3% bisa TP. Gitu sih. Nah, oke, ini MTEK. Kita contoh lagi misalnya 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 pegas nih, misalnya pegas. Oke, BRPT lagi gerak ya. Masih processing teman-teman. Oke, pasti ada yang banyak tanya mengenai konstruksi ya, karena kemarin kemarin konstruksi naik terus. Cuman saya nggak apa sih, nggak nyaranin buy sih. Nah, cuman ini buat belajar technical analisisnya aja ya. Ada yang tanya Petro masih uptrend. Ya, kalau kita lihat weekly sama monthly chartnya masih bullish.
masih bullish. Jadi tergantung strateginya swing atau day trading. Kalau swing masih bisa di hold untuk Petro. Oke, sebentar. Jadi kalau kita trade suatu saham tuh sebetulnya lebih ke prinsip sih. Jadi gini, apa namanya? Kita trading itu nggak seperti merta semua saham kita hajar gitu ya. Saham yang gerak kita hajar itu enggak. Jadi kalau misalnya sahamnya katakanlah yang gorengan banget, market capnya katakanlah di bawah 1T gitu ya, itu lebih kalau saya lebih dihindari sih karena apa ya pengalaman yang sudah-sudah itu ini apa namanya saham yang kayak gitu eh, istilahnya susah di tradingin gitu loh, banyak jebakan-jebakan istilahnya kayak gitu. Ya, jadi eh, kalau saya lebih lebih suka saham-saham second liner dan blue chip yang saya sudah paham dan tahu gitu. Makanya kemarin ada yang tanya juga saham saham IPO gimana gitu kan. Ya, kalau mungkin 1 tahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu yang pas saham IPO nggak begitu banyak sampai sekarang ya mungkin beberapa ada yang rame. Kayak kemarin brand saya juga sempat beli dan nyaranin teman-teman untuk beli saham IPO brand. Nah, tapi setelah itu juga jarang sih saya kasih info saham IPO ya, karena akhir-akhir ini saham IPO itu performanya jelek gitu ya. Ya, cuman satu dua aja yang bisa arah sampai 2 hari, istilahnya gitu. Apalagi kalau saham IPO itu kita udah pesen nih di AIPO gitu ya. Tapi dana kita di hold, misalnya kita pesen katakanlah 100 juta gitu. Kita cuma dikasih 1% aja dari yang kita pesan gitu loh. Pesen 100 dapatnya cuma 1 juta. Pesen 100 kadang cuma dapatnya 3 juta. Jadi istilahnya nggak make sense gitu loh. Mending duit diputar ke yang lain. Soalnya kalau misalnya nanti setelah dikembaliin sisa dana IPO-nya itu lama nunggunya, bisa 1 minggu lebih itu. Kalau di market pas lagi ada saham momentum lagi gerak atau bagus, kita nggak bisa gunain dananya. Nah, itu sih. Terus eh, kemudian saran saya kalau beli IPO jangan sekali-kali teman-teman itu beli di harga arah gitu loh. Karena kalau beli harga arah, apalagi di market apa namanya di market sekunder itu resikonya sangat tinggi. Bahkan yang beli di market eh, AIPO aja di offering aja juga beresiko juga gitu loh teman-teman. Oke, ada yang tanya kalau Akra masih mau uji di berapa ya Mas? Masih pegang di harga 1150. Oke ya, sebentar. Akra. Ya. Oke, ya, saya masih processing ya. Ya, 1150 ya. Oke, kita cek ya. Oke, punya saya masih putus-putus ya ini ya teman-teman.
Akra, Akra kalau dilihat grafiknya ini ya di bawah MA5 jauh ya dan udah jebol support ya ini ya. Better kalau misalnya dia turun di bawah 1480 di stop loss dulu aja deh kalau Akra. Soalnya bikin bikin lower low lagi sih. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Untuk chartnya masih susah dibuka ya Bapak Ibu. Untuk hari ini marketnya agak sepi ya. Ini transaksinya kecil ya. Top value BBRI baru 43 miliar, BBCA baru 43 miliar. Terus yang transaksi 10M ke atas belum kelihatan. Ini udah muncul. Oke, ada BTPP, Wika, BRPT, ADI, konstruksi masih mendominasi ya. Petro ya, Petro, terus Cuan, Brand, terus ya. Oke, jadi eh, dari sini nggak ada sih yang rame. Blast Blast ini ya memang kalau kita lihat ini dia rame ya transaksinya udah 50 ini ya 55 miliar tapi udah kenaikan udah 17%. Wika juga sama kenaikan udah 17%. Terus ini harusnya konstruksi waktunya profit taking wajar sih, soalnya udah di atas MA5 jauh. Terus kita lihat eh, kita lihat ini ya Petro ya. BTPP apa bisa di scalping? Oke, so far kalau ngelihat bid overnya sih dari transaksinya sih ini buying powernya masih ada 680 ribu lot ya, sell-nya 515. Terus kita lihat trade book-nya ini posisi 422 sampai 426 ya. Jadi tarikan tarikan pertamanya di sini ada 408 410. Jadi ada 408 410 sama 422 ya tarikan. Nah, hmm, ini masih bisa teman-teman di scalping selama masih di atas 422 ya. Nah, ini kelihatannya ke HK terus nih. Nah, bid offer yang rame itu ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Karena saya lebih apa ya? Saya agak kalau saya pribadi memang saya kurang kurang suka dengan saham konstruksi. Jadi ini cuman buat ini aja, buat baca bid offernya aja. Jadi kalau seperti ini ya, kalau seperti ini bid bid yang lagi diisi seperti ini, kemudian offernya ada yang tebel seperti ini, itu sebetulnya salah satu ciri saham yang lagi posisi ramai ya. Terus teman-teman perhatiin di antara yang ini baik nge-add
ya, nge-add yang di over maupun yang nge-add yang di bid, ini selalu aktif gerak. Nah, kotak-kotak ini kan gerak terus. Ini menandakan frekuensi di saham ini tinggi, gitu ya. Nah, itu frekuensi itu jumlah transaksi yang dilakukan, baik beli maupun jual. Ya, di sini kalau ada 7.220 sekian transaksi, berarti ada 7.000 kali transaksi beli sama jual, istilahnya seperti itu. Nah, untuk melihat support resistennya, kita tadi ngelihat Threadbook 422 sama 408, 408, 410. Ini batas terakhir, ya. Batas pertama 422. Jadi kalau misalnya 422 ini belum kesentuh, ya dia masih diangkat. Kalau 422 ini jebol, ya dia bakal ke 410 gitu ya. Nah, berikutnya, kalau over udah diisi rapat seperti ini, itu biasanya sudah mulai profit taking ya. Jadi yang bagus itu bidnya mungkin rapat, tapi overnya ada tebel beberapa, 3 baris, 4 baris, kayak yang awal tadi. Ya, terus dari sisi buying power sama selling power itu paling enggak buying powernya itu masih gede ya. Misal ini 700, ini sellingnya masih 500 atau 400. Itu keangkat ke atas masih lumayan, lumayan kenceng. Ini selling powernya udah mulai imbang dengan buying powernya gitu ya. Nah, kita lihat nih. Kalau kita lihat si PTPP ini itu dites di area ini. Ini high-nya 434 ya, berarti di sini. Nah, ini. Ini kalau 434 belum ketembus ya dia akan tiktokan di area 434 sampai 422. Gitu cara bacanya bid over ya. Yang jelas ini adalah antrian yang posisi lagi rame gitu ya. Nah, terus kan saya ngomong tadi, ciri yang pertama adalah value transaksi minimal harus 10M ke atas, 10 sampai 50M 1 menit sampai 10 menit pertama. Nah, ini jam 9 lebih 24. Berarti udah 24 menit berjalan, ini transaksi sudah 63M dengan volume 1,5 juta lot. Jadi 63M ini ya kebayang nggak? Maksudnya gini, kenapa saya selalu ngomong kita scalping di saham yang eh, kita kita ngomong scalping di saham yang katakanlah transaksi sudah mulai 10M. Mungkin buat kita retail duit duit 1M teman-teman saya yakin di sini di luar di saham deposito maupun tabungannya lain 1M itu pasti teman-teman di sini ada yang pegang istilahnya. Jadi 1M itu duit kecil gitu. 10M itu di bursa duit kecil gitu loh. Jadi kalau udah 10 main di range 10M sampai 50M bahkan 100M itu biasanya udah pemain-pemain gede atau big player yang masuk istilahnya gitu. Nah, kalau big player masuk otomatis uh, dialah yang ramein pasar gitu teman-teman. Makanya alasannya paling nggak harus screening saham yang di pagi hari itu transaksi udah 10M ke atas. Oke.